Selamat datang di channel Unlock Entertainment dan selamat datang di segmen pengacara, pengarang berita acara. Karena segmen pengacara ini balik lagi, berarti ada yang mau kita bahas lagi nih. Ada yang mau kita bahas tuntas yang lagi viral-viralnya di sosial media. Jadi baru-baru ini sosial media kita sempat diramein sama DJ pemakan bambu dari negeri Cina. DJ Panda. Kenapa DJ Panda ini bisa rame? Karena dugaannya adalah si DJ Panda ini sudah menghamili aktris dari Erika Carlina. Bagaikan petir di siang bolong. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba si Erika Carlina ini buka suara soal kehamilannya yang udah 9 bulan di salah satu podcast bernama yaitu podcast Close the Door atau podcast dari Om Deddy Corbuzier. Kenapa Erika bisa buka suara di podcastnya Om Deddy? Karena yang gua tangkep sih ya, Erika itu cuman pengen nyari perlindungan. Karena setelah kehamilan Erika di 9 bulan itu adanya ancaman dari DJ Panda. Dan masalah ancaman dari DJ Panda ini, DJ Panda pun sudah mengiyakan kalau emang dia mengancam Erika Carlina karena kontan. Karena emosi sesaat. Awalnya nih si Erika pun dia nggak pernah nyebut nama siapa sosok lelaki yang ngambilin dia. Tapi semua netizen tertuju kepada DJ Panda. Kenapa bisa tertuju ke DJ Panda? Karena DJ Panda dan Erika itu statusnya sedang berpacaran. Pengakuan Erika di podcast Deddy Corbuzier aja, DJ Panda pun selalu dikait-kaitin tuh sama netizen. Sampai DJ Pandanya juga kaget, kayak loh kok menjurus ke gua gitu, kok jadi ngarah ke gua gitu. Kaitan-kaitan netizen ke DJ Panda itu sebelum adanya klarifikasi dari DJ pemakan bambu. Apalagi di kisruh-kisruhnya Erika sama DJ Panda ini sempat rame lagi karena adanya video parodi dari Natalie Holzer and Gang. Ada video parodi dari Natalie Holzer sama temen-temennya. Di dalam video itu ceritanya si Natalie Holzer lagi hamil. Dan di kejadian video itu ada sosok dari si DJ Panda itu. Pas lagi rame-ramenya Natalie Holzer sama netizen kayak, wah ini mah parodi Erika nih, ini parodi Erika nih, nggak ada simpatinya, nggak ada empatinya. Sehari atau 2 hari job-jobnya si DJ Panda ini semuanya ditunda, di cancel, dibatalin sama klub-klub yang udah mau ngundang dia di acara klub malamnya. Karena adanya cancel job ini dan si Panda pun udah nggak ada job mungkin ya, tapi di ATM-nya masih ada 45 juta. DJ Panda ini udah nggak ada job nih, akhirnya dia angkat suara. Ya akhirnya klarifikasi di Instagramnya dia gitu, di sosial medianya dia bilang kenapa dia baru bersuara karena baru udah nyebut nama nih. Gue bersuara karena nama gue udah disenggol gitu, makanya dia bersuara dan klarifikasi buat ngelurusin. Ingat ya, dia bersuara karena namanya disenggol, bukan karena jobnya di cancel. Gak ada kerjaan nih gue, klarifikasi ya gitu. Dia juga bilang di dalam videonya dia pengen ngelurusin semua cerita kehamilannya Erika Carlina ini. Kalau kita lihat dari videonya DJ Panda nih klarifikasinya, kan di situ dia bilang mau ngelurusin gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa yang gue tangkap adalah ketika dia di video klarifikasinya, dia berusaha buat ngebelokin ceritanya, bukan buat ngelurusin. Dia bersuara dan dia klarifikasi di sosial media dia. Nah kita lihat aja video klarifikasi dari DJ Panda. Kenapa sampai saat ini saya baru bisa buka suara? Karena nama saya sudah disebut. Dia klarifikasi karena namanya disebut, bukan karena di cancel. Laki-laki, saya sudah bertanggung jawab. Maka setidaknya izinkanlah saya untuk menceritakan kronologi dan meluruskan beberapa hal. Jadi kronologinya gitu, dia awalnya kenal itu dari live TikTok. Di DJ Panda live TikTok ini, Erika masuk ke siaran live-nya DJ Panda terus nge-give. Setelah nge-give, itu dia berlanjut di DM TikTok atau Instagram gitu. Akhirnya ada bikin janji mereka berdua buat pergi main biliar sambil minum-minum. Nih kita lanjut lagi. Biliar Senci, Cupik ya. Mungkin di Senci mas, Senayan City itu Sensi bilangnya, bukan Sensi. Mana sih ini DJ? Di sana kita minum-minum, teman Erika ada yang datang juga minum. Selesai dari Cupik kita lanjut karaokean. Di karaokean kita minum-minum. Pada saat itu sebenarnya saya sudah merasa mabuk karena saya
sudah tidak pernah minum alkohol lagi. Sebenarnya saya tuh nggak doyan sama alkohol, saya udah berhenti minum. Ketika itu saya minum lagi, jadi ya minum pasti mabuk banget. Di sana lanjut lagi. Di sana tuh lanjut lagi ke Swill House kita minum lagi, ke Swill House, kelar dari Swill House lanjut lagi ke Su, minum lagi sampai dari Hot Room, minum lagi karena aku udah mabuk banget tuh. Diajak pulanglah ke kediaman Erika, bilang jangan pulang, kan aku di sini aja. Oke, besokannya saya kan punya job di Batam. Besokan harinya saya berangkat ke Batam. Pada saat itu kita masih intens, cacatan kita masih intens. Tiba-tiba Erika ini samperin aku, saya tidak tahu. Oh jadi gitu, habis minum-minum dia nginep di rumahnya Rika karena alasannya udah mabuk banget. Tapi kalau emang dia beneran minum banyak, ya wajar sih kalau dia nginep. Cuman laki-laki kan selalu punya alasan buat menginap ya. Ya kan, entah ban yang bocor, entah bensin habis, pokoknya gimana caranya harus nginep. Kita lanjut. Tiba-tiba Erika itu samperin aku udah sampai di Batam. Akhirnya nemenin saya perform, minum juga. Setelah saya perform itu minum juga, pulang bareng. Esokan paginya saya berangkat ke Batu Raja. Ya cerita, gue nggak ngerti sama klarifikasi dia dah. Dia cerita orang mah kalau klarifikasi ya udah tahu tuh arah tujuannya tuh mau kemana. Itu nggak yang berbelit-belit. Kalau ini kan berbelit-belit, kelihatannya berbelit-belit. Pengen cerita dari awal tapi mungkin dianya lupa. Akhirnya yang ngalor ngidul. Bener nih kata komen ya, ada yang komen nih. Dia ngomong apa sih? Gue juga nggak tahu dia ngomong apa. Udah gue paksain nih lah ya, Bismillah ya. Bikin kerjaan gue aja lu DJ Panda. Esokan harinya itu saya berangkat ke Jambi, Erika pulang ke Jakarta. Kita flat berbeda, tapi kita masih intens chat-chatan, video call, hingga ini saya rasa agak aneh. Agak anehnya kenapa tiba-tiba cuek. Saya coba chat lagi, akhirnya aku chat panjang, kamu nih kenapa sih sebenarnya, ngomong kalau ada apa-apa itu ngomong, coba jelasin ada apa. Karena dia marah dengan alasan yang tidak jelas menurut saya itu. Enggak, bukan alasan Erika yang nggak jelas, lu ngomongnya yang nggak jelas. Tiba-tiba setelah itu kita nggak ada kontak sama sekali, tanggal 30 Desember, satu hari sebelum saya main di Medan untuk acara New Year. Kalau maksud gue ya nih Mas, lo nggak bisa bahasa Inggris, bilangnya ini aja tahun baru gitu, dengan New Year, tapi New Year kan beda arti jadinya ya kan. Rika telepon, pertama nanya lagi apa, oh enggak lagi apa-apa. Kenapa? Pada saat itu karena saya juga syok dan saya masih ada pekerjaan. Saya bilang, oke, kamu di rumah sakit mana? Saya akan datang, tapi ya mau selesaikan perform besok dulu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, oke. Nih, gue ceritain intinya aja lah ya. Kebetulan gue juga udah nonton. Jadi intinya adalah kejadian Erika hamil, telepon orang tuanya, akhirnya dia jalanin pacaran dulu sama si Erika, sampai akhirnya ya ketemu fase-fase di mana dia berantem. Nah, pertama kali dia berantem itu tadi karena masalah kabel casan. Oh, gimana sih DJ masa kabel aja nggak punya? Tapi jujur lah, dari klarifikasinya DJ Panda ini tuh nggak ngejawab apa-apa soal masalah si Erika. Jawabnya oke lah, ngejawabnya kita jadi tahu kalau dia emang pelakunya gitu. Itu yang paling ngejawab. Tapi kalau untuk tanggung jawaban dan ancaman itu nggak ada jawabannya di sini gitu. Di video klarifikasi pertama, karena baru-baru ini dia juga klarifikasi lagi ke yang kedua. Jadi yang video pertama mungkin dalam hati dia bilang kalau rame lanjut part 2. Rame akhirnya dia lanjut part 2. Nih, klarifikasi yang pertama, komen-komennya juga pada nyerang-nyerang DJ Panda. Ada komen dari artis, dari Lisa Mariana. Lisa Mariana aja kesel, tau gak lo? Lisa Mariana sampai komen gini, bisa diem nggak daripada gua tiban kan? Itu ditiban sama Torrent Pink. Tolong tiban kali Lisa Mariana. Ada juga komen dari Coki Pardede, stand up komedian. Kata Coki Pardede bilang gini, nggak ada panda-pandanya. Patra nih, lu klarifikasi apaan? Lu cuma ngulang apa yang diceritain di podcast dengan extra story. Betul, karena poinnya tuh sama yang diceritain sama Erika di podcast. Dia cuma ngulangin apa yang Erika ceritain gitu. Makanya menurut gua kenapa gua bilang nggak ngejawab. Dari si DJ Pandanya ini mirip sama yang diceritain sama Erika gitu. Jadi kayak buat apa lu klarifikasi, orang gua udah tahu dari Erika gitu. Bedanya adalah Erika nggak nyebut nama, dia tiba-tiba muncul nih. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya, terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Benar-benar menyesal. Untuk Kobrevi, saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika
Erika dan Kobrevi secara langsung dengan tulus hati saya. Terima kasih. Jadi intinya dari video keduanya, yang pertama klarifikasi, yang kedua itu dia minta maaf sama Erika juga Kobrevi. Brevi itu adalah salah satu DJ juga. Brevi ini bisa nerima Erika posisinya apa aja. Dia bisa nerima walaupun itu bukan anak dia, tapi dia bisa nerima buat nemenin Erika sampai anaknya lahir dan ngerawat bareng-bareng. Keren tuh buat Brevi. Itu baru laki, anjay. Ini mah ya Allah. Itu dia berita dari Erika Carlina yang sedang hamil 9 bulan. Semoga lahirannya lancar, sehat terus buat Erika Carlinanya juga, sehat juga buat anaknya yang sebentar lagi akan hadir di dunia. Buat Kobrevi juga semangat dan semoga kasus ini bisa cepat-cepat diselesaikan dengan baik, dengan damai gitu. Berita selanjutnya, ada dugaan kejanggalan dari kasus Tom Lembong ini. Tahu Tom Lembong ini ditetapkan menjadi tersangka pada waktu itu karena impor gula, yang dimana di situ ada dugaan indikasi korupsi yang melibatkan Tom Lembongnya sendiri. Sekarang ini lagi rame lagi karena Kejagung juga mau ajukan banding gitu, pihak Tom Lembong. Kejagung juga akan mengajukan permohonan banding atas vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhi hakim terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Tom Lembong bilang itu normatif, kata kuasa hukum Tom Lembong yaitu Ari Yusuf Amir. Ini obrolan ke wartawan melengkapi sandiwaranya karena belum selesai seharusnya mereka melakukan evaluasi terhadap dampak-dampak mereka ini. Tambahin lagi tuh sama pengacaranya Tom Lembong. Tom Lembong ini divonis 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Dari pihak Tom Lembong ini ngajuin banding supaya tuntutannya dikurangin gitu, masa tahanannya, atau kalau bisa sih dibebas. Berharapnya dari pihak itu bisa selesai gitu. Hari ini resmi menyatakan pengajuan, nanti keluar akte banding itu kita sampaikan di hari ini, kata pengacara dari Tom Lembong sendiri. Pihak kuasa hukum dari Tom Lembong sendiri gitu. Bahkan pihak kuasa hukum dari Tom Lembong sendiri juga menuding adanya dugaan kejanggalan dalam putusan Tom Lembong. Hal itu akan dimasukin ke memori banding tersebut. Divonis 4,5 tahun penjara di kasus impor gula, Tom Lembong bilang juga saya terbukti tidak punya mens rea. Jadi Tom Lembong ini terbukti nggak punya niat jahat gitu, mens rea. Dan kenapa kasus Tom Lembong ini bisa viral lagi, bisa rame lagi, karena ya itu yang tadi yang saya bilang, karena banyak dugaan-dugaan kejanggalan di dalam kasus Tom Lembong sendiri gitu. Jadi Tom Lembong ini pernah ekspor gula besar-besaran dan lalu dicurigai atau diduga melakukan indikasi korupsi. Ada juga 5 isu krusial banding Tom Lembong ketika kebijakan ekonomi diadili seperti kriminal. Jadi inilah yang bikin rame. Mantan Menteri Perdagangan yang pernah dipuji karena menstabilkan harga gula menjelang Lebaran 2016 kini tengah mengajukan banding atas vonis korupsi yang menjeratnya. Ironisnya, vonis tersebut muncul dari kebijakan yang justru berhasil menjaga inflasi pangan. Itu ironisnya. Orang yang pernah menstabilkan inflasi, dari atau menyelamatkan kita dari inflasi pangan, justru sekarang malah jadi tersangka dugaan korupsi. Bandingnya Tom Lembong yang pertama itu stabilkan harga gula tapi malah masuk penjara. Garis bawain ya, stabilkan harga gula tapi malah masuk penjara. Jadi pada tahun 2016 Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula mentah kepada pihak swasta untuk mencegah kenaikan harga saat Ramadan dan Lebaran. Langkah ini berhasil, harga gula stabil, pasokan aman. Yang nggak aman dirinya sendiri. Isu pertama. Isu yang kedua ada redefinisi kerugian negara yang kontroversial. Nah, biasanya kerugian negara dalam kasus korupsi berarti uang negara hilang, dicuri, atau disalahgunakan. Namun dalam perkara ini, definisinya bergeser. Negara dianggap rugi karena BUMN tidak memperoleh keuntungan dari izin impor. Keuntungan justru dinikmati pihak swasta. Padahal kita ada uang negara yang keluar atau hilang. Ini menimbulkan perdebatan hukum dan ekonomi yang tajam. Jadi kurang lebih tuh yang kayak yang di awal gue bilang tuh. Jadi Tom Lembong ini ekspor gula mentah dengan harga yang tinggi, ya dengan gila-gilaannya lah. Tapi dia lah kerjasama sama perusahaan atau sama pihak swasta yang akhirnya uangnya dinikmatin atau keuntungannya dinikmatin sama pihak swasta. Sedangkan BUMN atau negara
itu tidak menikmati hasilnya gitu. Ketiga adalah fungsi pemerintah mensejahterakan rakyat atau memaksimalkan laba BUMN. Jika tolak ukur kerugian negara adalah hilangnya potensi profit BUMN, maka logika ini bisa berbahaya. Artinya setiap kebijakan yang melibatkan pihak swasta bisa dianggap korupsi. Ferry Irwandi menegaskan fungsi utama negara adalah pelayanan publik, bukan bisnis. Betul sih, benar buat Bang Ferry Irwandi nih. Salah potensi profit BUMN yang nggak ada, berarti kalau kita kerja sama swasta yang lain dianggap korupsi juga, betul. Dan fungsi utama negara adalah layanan publik, bukan bisnis, betul juga. Ya bukannya gimana-gimana ya, tapi alangkah baiknya gitu kalau misalkan BUMN-nya juga terlibat gitu, jadi ada uang yang masuk ke kita juga gitu, jadi kitanya nggak terlalu buang-buang dana negara lah. Isu yang keempat adalah efisiensi swasta versus birokrasi BUMN, realitas di lapangan. Pada saat itu, BUMN dinilai tidak cukup cepat dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan gula dalam waktu singkat. Swasta lebih siap, lebih gesit, dan punya jaringan distribusi lebih efisien. Kebijakan Tom Lembong dilihat sebagai langkah pragmatis memilih mitra terbaik untuk kepentingan rakyat. Namun keputusan ini justru dibalikan oleh logika hukum yang menilai karena swasta untung negara rugi. Isu yang kelima, ujian nalar hukum terhadap kebijakan ekonomi. Banding yang diajukan Tom Lembong bukan hanya soal nama baik pribadi, tapi juga soal masa depan perumusan kebijakan di Indonesia. Apakah pejabat bisa dihukum karena membuat keputusan yang berbeda dari skenario ideal birokrasi? Jika divonis ini dikuatkan, maka banyak pengambil kebijakan ke depan akan lebih memilih jalan aman yang tidak progresif daripada mengambil resiko demi kepentingan rakyat. Ya intinya dari kasus ini semoga berjalan dengan lancar, dan semoga kalau bisa diajukan banding, semoga bandingnya bisa diterima sama pihak pengadilan. Next, daripada kita ngomongin politik-politik, ya kan, yang kita salah ngomong dikit, kena ITE. Kita lanjut ke berita terakhir di segmen pengacara. Ini ada berita dari Sekdes Cipaku. Sekdes Cipaku yang korupsi 513 juta buat top up diamond mobil legend. Makin legendari ini. Maksud gua, kok bisa sih lu korupsi buat ngisi diamond gitu ya kan? Disuruh nge-push perkembangan, lu malah nge-push rank. Dan maksud gua, kok bisa lu kepilih jadi sekdes gitu kan? Ini pemungutan suara kan, ya kan? Pemungutan suara itu kan dinilai dari jumlah suara gitu, bukan jumlah diamond. Taploka. Ini biasanya orang-orang kayak gini nih, ini tahu apa? Noob biasanya tuh. Gian Gandana Sukma, sekretaris desa atau Sekdes Cipaku, Majalengka, Jawa Barat, ditangkap karena korupsi 513 juta yang digunakan salah satunya untuk membeli diamond ML. Gian Gandana sebagai Sekdes memegang amanah mengatur dana desa untuk membangun kampung halaman, justru dihianati demi kepuasan di dunia maya. Seharusnya digunakan untuk operasional membangun infrastruktur desa Cipaku periode Raib dan penjejak. Komennya gini. Korupsi 513 juta pasti untuk gacha. Biar dapat recall tas. Iya lagi, itu mahal tau. Apa dia korupsi buat beli skin Naruto kali ya? Ini juga ada komen satu lagi dari ngajak mabar. Ada komen nih, ayo bang, ayo om mabar. Mabar yuk Pak Kades. Dia komen juga, ini sosok asli kolektor. Sosok asli kolektor sultan nih. Ini kalau di lobby itu ininya udah emas dia tuh, ya kan? Nah, itu aja berita dari segmen pengacara di Unlock Entertainment. Semoga ada manfaatnya, yang bagus-bagus bisa kita ambil, yang jelek-jelek bisa kita buang. Sampai ketemu di pengacara, karena setiap berita ada cerita, setiap cerita pasti ada berita. Sampai jumpa di pengacara, pengarang berita acara.